Alhamdulillah wahdah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Qur'ani wa muhtaramin wa asatidz wa mujahid wa masyarakat para pemerintah dan sekalian, hadirin wa hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus guru kita sekaligus ketua DKM Musola Madinah, Akhirul Mahbub, Akhirul Mukarram, Kiai Buya Ustaz Haji Ahmad Maulana, sama-sama kita berdoa untuk bidang kesehatan panjang umur, diberikan keafiatan untuk ibadah dan istiqomah dalam ibadah, diberikan kesabaran dan juga insyaallah mudah-mudahan kita berdoa dan berharap apa yang menjadi hajat beliau dan juga para besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Guru-guru kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di antaranya ada Gus Munir, Fauzan yang alhamdulillah dari terpimpin, Adi Al-Fatihah Zikir dan Tahdir untuk arwah kubur, Abdul Khusus dihadiahkan untuk arwah kubur pejuang, dan dengan wasilah dan jasa mereka memperjuangkan Nusantara menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia, merdeka dari penjajah, bebas dari penjajah. Mudah-mudahan apa yang jadi hadiah yang dikirimkan kepada mereka semuanya disampaikan pahala untuk ahli kubur, khusus ahli kubur para pejuang yang membebaskan negara kita. Kuburnya dijadikan rombong min ahli jinan. Dan insyaallah kesalahan mereka semuanya dihapus dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka yang wafat dalam berjuang artinya dalam husnul khatimah dan menjadi insyaallah bagian hak mereka itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita jamaah sekalian yang kita sebutkan namanya satu persatu insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah kepada jamaah sekalian. Jadi syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini kita kembali berkumpul di acara rutinitas pengajian bulanan. Mudah-mudahan walaupun hari ini dalam keadaan berbeda, biasa malam Jumat di malam Kamis karena acara tasyakur daripada kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kita berharap walaupun hari berubah, tapi istiqomah dan juga niat yang baik tidak akan berubah. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini kita berharap memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu tersebut bisa kita amalkan insyaallah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pula kita yang kubur di tempat yang mulia di harap yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita bermajelis bersama kita pada malam hari ini. Momennya malam hari ini adalah tasyakur. Tasyakur kalau bahasa kita terima kasih. Dengan apa tasyakur terima kasih kita? Pertama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjuang membebaskan negeri ini, membebaskan negara ini dari cengkeraman penjajah. Dan mudah-mudahan malam hari ini dibahas keterangan sedikit tentang masalah tasyakur. InsyaAllah kita semakin cinta kepada para pejuang, semakin cinta untuk meneruskan perjuangan mereka, semakin cinta untuk istiqomah bersemangat menjadikan negeri ini negeri yang dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab siapa? Sebab mereka. Ayat itu sudah dibaca oleh guru kita, yaitu orang tua kita Bapak Haji Maulana sekaligus ketua DKM, yang dibuka dari mukadimah. Dan ayat tersebut setelah kita hafal, Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradi. Nabi menjelaskan pada dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia baik saat hidupnya atau wafatnya manusia tersebut, lam yashkurillah, maka orang tersebut sama saja tidak pernah berterima kasih kepada Allah atas jasa orang tersebut, atas kebaikan orang tersebut, atas kebaikan dan anugerah orang tersebut kepada kita. Maka wajib seorang hamba dalam hadis tersebut untuk berterima kasih kepada hamba tersebut. Jalannya bagaimana? Jalannya insya
dalam kitab yang kita dibacakan. Ini malam daripada tasyakur, daripada malam tasyakur 17 Agustus awal merdeka 1945. Sekarang 17 Agustus, malam 17 Agustus 2023. Berarti genap 8 tahun kita merdeka. Dan alhamdulillah di malam hari ini telah dibacakan beberapa zikir tahlilan dan juga kelengkapnya untuk arwah ahli kubur kita, khusus para pejuang. Dan alhamdulillah dengan syukur kita di malam hari ini terhadap Allah SWT, syukur kita realisasikan, kita amalkan, kita lakukan dengan jalan takwa. Karena syukur tidak akan pernah terlaksana bila mana tidak ada 3 syarat. Pertama, mesti dengan lisan. Lisan itu kalimatnya biasa di kita alhamdulillah, tanda syukur. Bang Haji kemudian dapat hadiah dari jamaah. Apa sih gede, Gus? Kecil sih, gede. Tapi dalamnya 3 juta. Ada kemudian alhamdulillah 3 juta alhamdulillah. Pertama mesti satu. Lalu selanjutnya setelah dia harus kita alhamdulillah lisan. Selanjutnya dia mesti ikrar bil qalbi, tanamkan dalam hati orang tersebut setelah dapat nikmat dari Allah melalui wasilah orang tersebut. Artinya minimal ngomong begini nih, ya Allah dan Quran rezeki ditambah, ikrar di hati untuk membalas kebaikannya. Kenapa sebabnya? Karena jelaskan dalam Al-Quran, faiza faitum, apabila kalian diberikan yang namanya penghormatan, kebaikan, itu ditahiyatin dengan satu kebaikan, dengan satu penghormatan, baik penghormatan dengan kebaikan berupa materi atau penghormatan dengan kebaikan berupa tenaga, dibantu dengan tenaga, fahayyu bi ahsani minha, maka balas kebaikan tersebut dengan yang lebih baik minha dari kebaikan yang telah diberikan orang tersebut. Kalau nggak bisa, maka selanjutnya kata ulama rudduha, balas dengan yang sama. Kalau seandainya nggak bisa dengan kali lipatnya, maka balas dengan yang kita mampu. Apa mampunya doa. Maka ikrar di hati kita, ya Allah, orang harus saya 3 juta, malah butuh uang ini buat bayar sekolah bocah ini, mau semester, kan baru min garam ya aja ya, iya semester. Dan besok ke ribu ya. Lalu kita besmin ada bayar sekolah yang dalam pakai tadi itu kali, ya atau apa? Mas kalau tahu banget ya. Udah bayar segala macam ya, ada acara besok maulid juga, tenang, baca maulid di sekolah. Ada lagi juga yang keluar dan sebagainya. Maka alhamdulillah 3 juta amal hati yang ngomong ya Allah tambah rezeki biar berkah. Bisa begitu? Nah, kalau hati kita maaf udah bagi aja ngomong begitu, maka doa seorang hamba kepada hamba yang dalam keadaan kebaikan, tapi di belakangnya baru dijohirin. Kebanyakan kita dijohirin kan diucapin ya. Masuk 3 juta buat bangunan sholat, diumumin alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Malah saking lebihnya bukan jazakallah, jajak, pakai jajak ya orang. Saking lebihnya pada artinya sama. Lu mau kasih banyak kepada Bang Haji ini, mau menyumbangkan 3 juta rupiah. Yang ngasih ngomong ini Bang Haji. Buat dua. Ada yang ngomong ya, gua enggak lihat, cuma dia mungkin habis sama ini. Tapi kalau di belakang kan enggak, ya Allah balas kebaikan jalan ini sebagainya, maka dia ada ikrar. Artinya bahwa saya hamba tersebut dalam perbuatan baik kepadanya, balas kebaikannya dengan hati yang meyakini kebaikan tersebut dalam doa. Maka terakhir jalannya bersyukur kepada hamba tadi di Allah, saya hamba tantangannya apa? Arkanun bil af'al. Apa arkan? Laksanain perintahnya. Dengan jalan apa? Terima kasih kepada Allah dengan nikmat mereka ini. Isi dengan 1 ibadah, 2 zikir, 3 istiqomah dan kebaikan. Lalu istiqomah dalam berbuat baik kepada sesama, teman, apalagi tetangga. Itu jawaban daripada kita bersyukur ke Allah dengan jalankan perintahnya. Mobil khusus perintahnya malam ini, sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Dan tidak sempurna yang namanya terima kasih orang ke Allah tanpa adanya gerakan untuk terima kasih dan juga realisasi kepada Allah dalam jalan hati. Karena pemerintahnya pas. Allah ciptakan kita, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun wa huwa kalian, saya, antum semua diciptakan oleh Allah tak main tak bukan liya'buduni, agar kalian menyembah aku.
Semakin kita taat ke Allah, semakin kita menyembah Allah dengan baik, semakin kita dekat dengan Allah. Maka dilanjutkan daripada ayat yang jauh melengkap. Apa Allah bilang? Di saat kita dalam takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa, udah dekat dan sebagainya, ya gampang banget. Gak perlu minta, Allah tahu butuhnya sekarang dikasih. Butuhnya ya dikasih. Kenapa? Allah udah sayang. Dikasih nikmat, pakai terima kasih. Cara terima kasih jalan ibadah, istiqomah ibadahnya, istiqomah gawe kebaikannya. Ya udah, kalau udah takwa, arti takwa itu imtisal awamiri, laksanain perintahnya, jauhin larangannya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan setiap urusannya jalan keluar. Yang hebat lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya enggak duga. Tadi kan Gus Dur nggak menduga, amalnya kecil, tiba-tiba isinya 3 juz, ya ini kan yang menduga ya. Dibanding amal coklat isinya selembar ya, amalan kerja. Mendingan kecil sih 3 juta ya. Itu nggak menduga. Kalau tentang jalannya supaya kita terima kasih ibadah. Dan ini bagian daripada kita terima kasih ke Allah mesti mereka. Ada suatu keterangan yang ini bagian dari kewajiban bersyukur. Disebutkan bahwasanya keterangan tersebut adalah iman wal ibadah. Sesungguhnya keimanan seorang wal ibadah, realisasi iman seorang kan ibadah. Sholat, puasa, zakat dan sebagainya ibadah. La yatimu maqsudul minhuma, tidak sempurna itu ibadah seorang. Iman seorang tanpa 3 illa kecuali 3 salamatil anfus atau salamatul anfus. Apa salamatul anfus? Jiwanya yang ibadah, dirinya yang ibadah aman. Kalau 3 ini nggak ada, maka pasti tidak terjadi ibadah. Kenapa aman? Dulu udah merdeka, enak ibadah. Dulu belum merdeka, ya jangan kumpul gini. Setiap kali kumpul dicurigain Belanda, bubarin. Setiap kali kumpul sebagainya, dihancurin. Bagainya ada mata-matanya ya, Belanda hitam. Siapa Belanda hitam? Orang Indonesia juga ya. Dimatakan, karena dirinya nggak selamat, dijajah oleh negara lain, maka dalam kategori susah buat kita. Dulu makanya kan orang nggak mau sebut musola, takut, maka namanya langgar, bener? Iya, namanya langgar, bukan musola. Dulu melanggar, surau, tajuk dan sebagainya. Kalau musola pasti butuh uang untuk orang, ramai lagi uang. Alhamdulillah karena diri kita selamat, hasil dari kemerdekaan, ibadah aman, gak ada yang rusak lagi, gak ada yang ganggu, mengaji lama juga bagiannya gak ada yang bubarin. Kalau emang ada pengajian yang dibubarin, nah hati-hati tuh. Tuh Belanda tuh anak buahnya. Nggak sih pengajian dibubarin ya? Pengajian dibubarin, pikiran dibubarin sebagainya. Apalagi pengajiannya suruh berhenti orang yang ngaji. Gus, nah itu ciri-ciri tuh ada anti Belanda yang masih belum pulang ke negerinya. Nah sebabnya pengajian bukan. Jadi kalau diri nggak selamat, maka bagiannya ibadah akan terasa. Salamatul anfus, dirinya selamat berbagai ibadah tenang, aman dan sebagainya. Maka kata ulama kalau diri sudah selamat, ibadah akan nyaman, ibadah akan tenang. Apalagi ketika selamat diri terjamin selamat kita. Ini orang masuk kemarin Gus, nggak ada yang ikut utang, bener? Ada nggak yang masuk kemarin ikut utang? Nggak ada. Coba bang masuk kemarin itu utang di warungnya. Kan enak banget nampak diri. Masuk kemarin gak ada yang utang, pada ingat tagihan motor. Tidak ada yang keluar dari musola lagi, ingat lagi ya. Saking amannya diri, aku utang dulu ke musola. Iya. Tapi dia keluar lagi mah dia punya lagi. Karena dirinya selamat, aman, nyaman ibadah, maka terjadi yang namanya iman sempurna. Alhamdulillah udah terjadi ibadahnya. Mudah-mudahan maghrib kita terima Allah SWT. Salamatil anfus, beres negaranya aman dari penjajah, negaranya nggak ada yang menjajah lagi, kampungnya aman dari segala macam gangguan negara asing. Maka selanjutnya wal ukul, aman daripada dia punya akal. Artinya akalnya nggak gila, stres, juga nggak bete dan sebagainya, maka terjadi ibadah yang sempurna. Pada orang gila masuk kemarin maaf, cuma buat teman-teman doang nggak? Itu udah berapa tahun lalu? Orang gila masuk layak, masuk doang, maksudnya lah. Masuk imam, bagus dari Gus lagi imamnya nggak ada yang gila ya. Coba yang gila mati lagi.
Karena akalnya nggak ada, maka ibadah nggak kesana. Kata orang di sini nggak ada ya? Nggak ada yang gitu ya. Orang semua yang mau tusuk ya, yang mau ditahan, apa didagor yang nggak ada sih nggak. Wah ukur akalnya sehat terjadi ibadah. Selanjutnya setelah itu maka kata ulama wal amwal, ada harta. Arti ada harta, ibadah untuk perjuangan, berjuang dengan ibadah mesti ada yang namanya harta. Artinya sholat gratis, benar sholat gratis. Tetapi untuk membangun tempat ibadah butuh dengan harta. Nggak ada sejarah yang melibat aku mati daun. Nggak ada sejarah, makanya di saat itu maka pejuang-pejuang kita dulu jamaah semuanya. Ini 3 semuanya nih ditaruhkan untuk yang namanya kesenangan kita saat ibadah. Diri mereka ketika ibadah sulit, kenapa? Karena masih berjuang, masih perang, masih segala macam kan. Biarin saya mati, tapi anak cucu saya ibadah maghrib aman. Biarin saya disiksa. Oh, maaf, ada yang maaf dijangkau, ada yang menembung, ada yang ketembak kepala. Biarin saya nggak bakal pikir, yang penting anak cucu saya saat ibadah maghrib, subuh, isya dan sebagainya nyaman, aman benar. Itu jasa yang namanya berjuang, masya Allah. Sampai malam ada yang berjuang dengan harta. Bukan lagi harta yang bagiannya banyak, harta dia satu-satunya nyawa habis taruh. Itu jasa berjuang jalannya. Terima kasih ke Allah karena berjuang. Nanti bawa jasa ini. Jadi bagiannya mereka berjuang sangat besar jasanya. Maka di saat itu bagiannya kalau pengen balas jasa mereka, ingat hadis Nabi yang sebagai pembuka tadi, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Antum sekalian mau terima kasih pada jasa seorang hamba yang berjuang pada negara ini. Terima kasih kepada orang yang benar-benar gigih, harta, nyawa, bahkan maaf semua ditaruhkan buat kita. Maka jalannya pertama untuk kita berterima kasih kepada pahlawan, 1, sebutin namanya dan juga kebaikannya. Sebagaimana jelas dalam hadis, apabila ada seorang yang wafat, apalagi dia berjuang, apalagi dia banyak jasanya, uskuru mahasina mautakum, ingetin terus kebaikan orang-orang yang baik kepada kalian. Siapa yang baik di antara kita dalam perjuangan? Masya Allah banyak. Ada zaman dulu sebelum proklamator, sebelum wakil presiden dulu, sebelum Muhammad Hatta, Soekarno, ada di bawahnya. Kita dengar kisah bu, biasanya mas semua dengerin kisah Pitung, dengar kisah Pitung di Jakarta. Ada lagi masuk ke daerahnya Sukabumi, ada yang namanya Jampang, si Jampang, Masya Allah. Masuk lagi kemana-mana sebagainya ke Depok, ada yang namanya Margonda. Itu Margonda bukan nama jalan, nama pahlawan tuh. Kalau pernah kesawangan namanya Jalan Mukhtar, hati-hati jangan ketemu. Mukhtar itu pahlawan, muda, tapi agak berani. Mukhtar dan Margonda seberangan. Dari Depok bergabung dengan kaptennya namanya Kapten Muslihat. Tahu jalannya? Ustaz tahu kesenanya. Senanya ada teman dari situ. Mukhtar, Margonda dan sebagainya itu 2 pahlawan dari Depok yang memperjuangkan Indonesia merdeka dalam hal Depok dan juga Bogor. Dia punya kaptennya adalah Kapten Muslihat. Jalannya apa ada? Dan Kapten Muslihat punya anak buah namanya Pak Tijan. Pak Tijan itu punya cucu teman saya ngaji di Bogor. Nggak tahu ceritanya. Ketiganya Margonda, Pak Tijan, Mukhtar, hanya Mukhtar yang punya keturunan. Yang 2 meninggal belum kawin. No itu kalau kita ya belum punya anak, itu kan usaha cucunya, bukan dia punya adik. Pak Tijan yang orang rendah itu punya anak, kayak dia punya mamang masanya. Meninggal dalam keadaan berjuang. Pak Tijan Margonda meninggal, wafat dalam keadaan dikenal sampai sekarang. Sebutin nama-nama. Ini bagian apa artis tahu banget ya. Siapa tuh yang kemarin meniki buku nama kakinya Jawa Jepang. Lesti kata dia. Dia beda nama pahlawan enggak tahu. Iya. Yang dapat mencret ya Lesti tahu banget ya. Namanya Lesti Kejora. Dia memang Bunda siapa? Nama jalan ya. Sebutin namanya ya. Karena nama mereka disebutkan nyampe dari pahalanya seluruh masih nomor 1. Naik lagi bagiannya ke bawah sampai ada di daerah kita. Pelajaran belum ya? Pelajaran kali ya? Ini ada di kampus di sini.
namanya Nyai Mas Utari. Pernah dengar Nyai Mas Utari? Pernah ya? Ya udah saya cerita dikit ya, ini menjadi pahlawan emang ya. Ya Allah, Nyai Mas Utari itu tahu ya. Padahal di sini nih naik motor kan caranya setelah pengajian kedua, tampaknya menyapa Mahmud Azam untuk ziarah ke sana. Karena di antara malam 17 sama yang bagus ziarahin pahlawan yang mana berjasa. Mau diceritain di sini? Nggak usah kali dah. Nyai Mas Utari itu ponakan daripada Sultan Mataram, namanya Sultan Ageng Nganjoko Kusumo. Terkenal Sultan Agung Mataram. Dia keponakannya. Nyai Mas Utari itu maaf ratu, ponakan raja, orang cakep, muda sebagainya. Karena saat itu Batavia diutus dari Belanda yang jahat namanya Jan Pieterszoon. Ini sejarah dia. Pernah dengar nggak namanya Jan Pieterszoon? Pernah dengar? Pokoknya dengar udah begitu dah. Ya sejarah. Dulu belum Belanda namanya VOC 1660. Karena kekuasaan Sultan Agung Hadikusumo 1640 sampai 1680. Wafat beliau maaf stres mikirin kalah pun perang, siapa yang nggak bisa kalahin? Karena penjajah tersebut dibantu mengkhianat bangsa sendiri. Akhirnya wafat. Di masa beliau itu ada yang namanya di Jakarta Gubernur Batavia pertama Jan Pieterszoon. Itu orang yang jahat. Kalau boleh bisa ada yang namanya orang asli Indonesia, bunuh, tembak, matiin, penggal, pancung, dan perempuan cakep dikit perkosa. Benar, silakan buka sejarah Jan Pieterszoon. Dia nggak boleh bisa yang cakep dikit ya. Iya, bagus sekali. Gubernur Batavia terjahat sepanjang sejarah cuma satu namanya Jan Pieterszoon. Nah singkat cerita, si Jan Pieterszoon saking jahatnya kata Sultan Agung, sini, kamu saya utus untuk mata-matain yang namanya pergerakan orang jahat. Beliau punya suami Syekh siapa lupa, ada bapaknya juga sebelah dari Aceh. Singkat cerita, anak Jan Pieterszoon di Batavia sangat menjajah. Terus suaminya jahat di mana pribumi. Akhirnya Nyai Mas Utari masuklah ke istana sebagai risalnya dan makhluk. Tujuannya kata Sultan Agung Mataram, kalau sampai bagiannya bisa membunuhnya, maka saya pastikan Batavia kekuasaan kita aman dan menjajah lepas dari Indonesia atau dari Nusantara. Ayat singkat ceritanya Mas Utari pora-pora dalam keadaan menjadi pembantu dan kelihatan sisian yang Pieterszoon karena orangnya cakepan. Ya anak raja, namanya ponakan raja nggak ada jelek ya, kecuali ponakan pembantu jelek ya. Kami dong buat nyinggung ya. Anak raja punya ponakan sudah cakep. Nah, sian Pieterszoon tertariklah sama Nyai Mas Utari. Padahal Nyai Mas Utari punya suami, Nyai Mas Utari punya suami, punya pangkalannya nih sekitar Tapos. Terus sepinggir-pinggir kali Ciliwung untuk lebih dekat mempertahankan yang namanya negeri Indonesia Barat. Biar singkat cerita, akhirnya tertarik yang Pieterszoon. Nah ada suatu malam singkat cerita yang Pieterszoon lagi pesta, masuklah Nyai Mas Utari bahasanya mau bahasanya berkosa. Kalau bahasa galaknya, padahal sengaja lagi di rekayasa untuk bisa masuk. Nah di saat waktu kejadian itulah kepala Jan Pieterszoon gubernur paling jahat Belanda dipenggal oleh Mas Utari. Ternyata dipenggal bawa pala tuh hebat beliau tuh, masya Allah, bawa pala ketahuan lah waktu keluar dari benteng Betawi. Saat itu ada di kota sekarang. Ketahuan sama opsirnya, ternyata opsirnya nembak Mas Utari. Ketembaklah bagian dada dan bagian kaki. Kehabisan darah karena pangkalnya ditapos, meninggal di sini. Ngerti ya? Kalau bukan jasanya Mas Utari, maaf Batavia sampai sekarang masih berjaya. Maka untunglah ada pahlawan, sebutin namanya, sebutin kebaikannya, kalau bisa ziarah supaya terima kasih ke beliau, negara Indonesia bisa merdeka. Akhirnya dengan merdeka enak, kita tersisa, ada nasi uduk, dulu nasi uduk padahal gitu. Ada dah ya, bikin nasi ulang yang baru ya. Iya, jangan aja ada nasi ulang. Ada. Saya dengar orang tua saya dulu makannya mah bonggol pisang. Benar? Terus badannya singkong yang hitam itu namanya? Gatot. Gape. Apa gaplok sebenarnya? Gatot. Yang kayu parimap, sempe bonggolnya makan dulu. Iya. Bonggolnya suka panjang-panjang tuh. Belum kata orang tua ceritanya, zaman dulu susah. Emang dijajah. Sekarang mah enak.
wafatnya Mas Utari di sini, maka terkenalnya Mas Utari dari Sandi Mataram yang membunuh orang paling jahat dari Belanda yang diterzulkan. Jangan sejarahnya dari itu kan saya jadi kepanjangan nggak bisa waktunya. Jadi semangat perjuangan yang dituliskan sama kita dengan ibadah, dengan mendirikan sekolah yang tinggi sehingga masyarakat nggak bodoh, pintar sehingga bisa nanti memperjuangkan negara ini sampai kiamat masih ada yang namanya Indonesia. Jalan terima kasihnya, sebutin namanya dan kebaikannya. Jalan terima kasihnya adalah dengan hadiahnya tidak dibaca dengan terus. Maka dalam kitab yang saya baca sedikit ini keterangannya, ada keterangan kitab ini yang dibahas setiap bulan. Nama kitabnya Berjalur Selama Jamaah, buah karya yaitu Syekh Ali Maksum. Syekh Ali Maksum itu kalau misalnya kerapiak masuk bagian Roy sampai itu tahun 60-an atau tahun 50-an. Beliau itu nukil kitab yang isinya begini. Abdul Mayyuda kata beliau, paling hebat-hebatnya hadiah al-ahya yang hidup bila mayit pada yang meninggal, baik meninggalnya pahlawan, orang tua kita, teman kita, hadiah terhebat. Pertama kata beliau, Abdul Mayyuda yang mayit dari yang hidup, hadiah terbesar adalah satu, jelaskan bahwasanya hadiah terbesar tersebut satu, al-istighfar. Istighfarin atas segala macam yang namanya orang wafat, baik pahlawan, baik teman, baik orang tua, baik saudara. Istighfarin, karena mereka walaupun dalam keadaan sudah wafat tapi butuh yang namanya istighfar. Udah bersama apa kita bilang lagi? Ad-du'a lahum, doain mereka. Nah malam hari itu doa terus disebutkan pahlawan yang hadir, yang datang, yang muncul di negara ini sehingga mereka wafat. Seperti namanya banyak dah. Jadi ada Jampang, ada Bitung. Tapi kalau jaka suara jangan sebutin, bohong itu. Jaka suara jangan sebutin, bohong. Itu mah iya, jaka suara nyanyi mulu ya. Mama satu lagi jaka apa? Jaka geladi kan? Dia mah bisa fiktif ya. Bisa fiktif itu mah ya, jaka geladi segala macam ya. Akhirnya semakin jaga-jaga bayangan jaka malah dia. Jaka suara masih ingat Pak, mana Pak? Gimana kalau jaka suara? Ini betul orang ngomong kita. Yang ketiga hadiah buat yang hidup nih, buat yang mayit, buat semayit yang intinya kita terima kasih kepada mereka. Selanjutnya as-sodaqah, sedekahin. Ini yang sedekah kalau orang tua kita niatin buat para bapak kita, mama kita. Kalau yang pahlawan ini memang sedekahnya gampang. Pertahankan negeri ini jangan sampai dijajah lagi. Itu sedekah kita buat mereka. Mereka udah menjualkan semua, nyawanya hilang, semua hilang, hartanya hilang, suaminya hilang, dianya pun hilang nyawanya. Maka sedekahnya tahan negeri ini. Jangan sampai dijajah asing lagi, menjajah asing sama Cina. Katanya, jangan jajah lagi sama negeri lain. Sehingganya bangga banget dia lagi yang kerja orang asing mau bangga ya. Kita nih dari pandang bagus, pegawainya dari luar negeri. Ya Allah, nggak bangga sendiri orang Indonesia. Padahal kita masya Allah, apa sih yang kurang Indonesia? Semuanya bisa. Indonesia semua bisa ya. Saking bisanya narkoba banyak banget betul. Dan jangan-jangan kan nggak bagus dong. Karena semuanya sudah kaya, maka jalan terakhir kalau sana yang punya kata Ibnu Qayyim dijelaskan oleh Syekh Ali Maksum. Terakhir buat kita kalau sana yang pengen jasanya dikenal, maka ziarahin mereka. Kan kita terima kasih sama pahlawan ziarahin. Kalau kalimat mau kejauhan Pak, enak tidak sini nih Mas Utari. Sebagai itu orang terkayut, berjuang juga. Sedikit lagi bagiannya ada tuh. Siapa nama Mama siapa? Kiriin. Siapa? Kiriin, Masya Allah. Kiriin itu pasukan apa? Panglima Perang Banten di saat Sultan Ageng, Sultan Ageng ada pasukan Ageng di Biasa perang dengan Batavia lagi. Itu setelah panglima namanya Kiriin, maka bersih juga. Belajar Pak? Belum? Ya, saya nggak tahu sejarahnya. Berarti kita terima kasih sama pahlawan ya. Masya Allah. Deket banget tuh teman-teman Kiriin. Panglima Perang Banten yang ditugaskan Sultan Ageng Sultan Hidayasa, jangan sampai Belanda masuk Banten, jangan sampai air rajanya maaf semua dihanguskan, sehingga berjuang mati semua. Diutus orang paling hebat namanya Kiriin, panglima perangnya. Berangkat tinggal di istri sama anak, nggak balik lagi ke Banten, meninggal di sini. Nggak ada jaminan buat pulang lagi, nggak dapat pahala bintang ya. Bintang 2 enggak, 4 kagak, yang banyak bintang 7 ya, berbuyang. Nah, jadi terakhir jalannya kata Suruji Arohin, terima kasih kita kepada pahlawan wabil khusus yang ada di kampung kita.
Siapa belum berjuang ini misalkan sebetulnya kayak ini bisa apa melawan Belanda, ayo jalan-jalan. Karena bagian terima kasih kita jalannya untuk berziarah kepada makam-makam yang dulu mereka berjuang. Semulanya hadis Nabi di pembukaan awal tadi disebutkan bahwasanya tidak akan pernah berterima kasih ke Allah sebelum dia terima kasih ke orang. Man lam yashkurin nas. Siapa orang yang tidak pernah berterima kasih kepada orang yang jasanya banyak, khusus pahlawan, lam yashkurillah, dia tidak pernah terima kasih ke Allah. Maka malam hari ini yang sempat, ayo kalau ikut kami 10 kita ziarah. Kalau enggak ya udah Fatihahnya jangan sampai lupa malam ini sebutin aja ya Allah. Ini Fatihah buat ngkong saya dulu melawan Belanda di Jakarta Depok. Fatihah. Sebutin terus nama kebaikannya. Lebih hebat lagi bikin nama jalan. Buyut ini, ngkong ini, gaya ini, itu nyebutin kebaikan mereka sebagai jasa yang besar. Maka kita ngebalasnya dengan sebutin kebaikan mereka sampai akhir-akhir. Kalau bisa ajaran sama anak ya terus ya, emang mau kenal Margonda, lu mau nggak kenal Margonda, mau kenal, gue juga ada, ya sama aja. Jangan sampai nggak kenal kawan-kawan kita karena mereka jasanya sangat besar. Mudah-mudahan manfaatnya pas nanti baru nah, insya Allah bulan depan kita mulai seperti biasa di malam Jumat pembahasan kitabnya dibahas kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini bahas masalah satu tentang zikir tahlil dengan baca doa yang sampai penggar air. Akhir lain Ramadan yang ketika datang berikut mulu, ada yang bilang pasar Rebo, ada yang kemis ribut baik dari masih semua. Ada yang datang bagiannya Idul Fitri dia duluan di belakangan ribut baik ya. Yang salah seperti Muhammadiyah, yang benar dikit NU ribut baik tadi bahas masih semua. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bulan depan ketemu lagi dalam keadaan afiat, insya Allah bisa istiqomah. Dan malam hari walaupun tidak banyak, insya Allah kita termasuk dapat ilmu yang manfaat. Dan insya Allah kita doakan para pejuang kita wabil khusus yang membebaskan negeri dari penjajah, baik nama yang terkenal tidak terkenal, kita sekali agar mereka kuburnya jadikan raudah tidak ada jidan, amin. Insya Allah mereka wafat sudah berhusnul khatimah, amin. Dan insya Allah dapat jaminan surga Allah Subhanahu wa taala ala azimiyah ala kulli niyatin sholihah khususan di jami syuhada fi biladina Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.